Dalam rangka persiapan musim tanam 1, pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT telah menyalurkan bantuan bibit ke seluruh kabupaten. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, melalui Kepala Bidang Tanam Pangan dan Hortikultura, Joas Umbuwanda di ruang kerjanya pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober tahun 2021, mengatakan, untuk membantu meningkatkan produksi pertanian petani di Nusa Tenggara Timur, pihaknya telah menyalurkan sarana produksi berupa bibit padi, jagung, kacang tanah, kacang hijau dan sorghum untuk petani. Menurut pria yang kesehariannya biasa disapa Umbu, luas lahan persawahan di seluruh NTT 200.000 lebih hektar, sedangkan perkebunan untuk jagung 300-an ribu hektar, namun pihak pemerintah hanya mampu membantu 15% saja. Selengkapnya ikuti perbincangan Kabid Tanam Pangan dan Hortikultura bersama channel News Daring di sini. Tetapi jangan lupa dukung channel kesayangan Anda dengan tekan subscribe, like, komentar, bagikan dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar Anda dapat melihat video-video terbaru dari kami. Persiapan memasuki musim tanam 1 atau musim tanam Oktober sampai Maret tahun 2021-2022 telah melakukan berbagai langkah dan upaya terhadap penyediaan sarana-sarana produksi pertanian terkhusus untuk kebutuhan petani-petani kita di NTT. Nah, penyediaan sarana produksi pertanian ini menjadi satu hal yang penting kita lakukan karena menjadi kebutuhan petani. Nah, oleh karena itu melalui pemerintah kami berupaya menyiapkan beberapa sarana produksi, salah satunya benih. Nah, benih kita menyiapkan untuk melalui program pemerintah. Karena secara jujur kita akui bahwa luas tanam kita padi itu 200.000 hektar. Kalau jagung 300.000 hektar. Nah, namun dari kita sisi pemerintah kita hanya bisa menyiapkan dari sisi program, kita hanya bisa menyiapkan 10-15%. Nah, karena dari sisi anggaran dari anggaran terbaik dari dana APBN maupun APBD 1 dan APBD 2. Dari sisi APBN kita memang dari untuk dana untuk kebutuhan sarana produksi benih padi kita ada di kisaran hampir 50.000 hektar dukungan dari pemerintah. Kemudian jagung kita di 40.000 hektar, 40.000 hektar. Sorghum kita 3.200 hektar. Kemudian kita untuk yang kacang-kacangan, kedelai kita sekitar 1.810 hektar. Kemudian kacang hijau 300 hektar, kacang tanah 200 hektar. Nah, dari semuanya seperti dengan dukungan-dukungan yang lain, saran penunjang yang lain, itu saat ini sementara distribusi ke lapangan. Dan ada yang sudah diterima oleh petani-petani kita. Dan karena kita sesuai ramalan BMKG, ada beberapa lokasi-lokasi di kabupaten kita yang ada yang sudah sudah hujan. Nah, itu yang menjadi prioritas kita untuk distribusi benih-benih kita dan sarana penunjangnya, sehingga pada saat petani membutuhkan sudah tersedia. Kita juga tidak ingin sebagai pemerintah dianggap lalai dan dianggap bahwa kita mengabaikan apa menjadi kebutuhan dan waktu yang menjadi kebutuhan petani. Yang berikut juga memang kita sangat berharap bahwa ada beberapa wilayah-wilayah yang musim penghujannya itu ada di November 3, Desember 1-2. Nah, ini juga benihnya juga sementara persiapan, ada distribusi, dan harapan kita semua bisa terdistribusi dengan baik, dengan kualitas yang baik, dan diterima dengan petani secara baik dan lengkap, dan bisa dilakukan penanaman di waktu. Dan ini kepentingannya untuk meningkatkan produksi profitabilitas kita, karena kita juga ingin luas areal tanam kita semakin meningkat. Tapi di sisi lain kita ingin juga produksi profitabilitas kita, produksi profitabilitas padi, jagung, sorghum ini juga meningkat. Supaya apa? Untuk bisa memenuhi kebutuhan pangan petani dan juga kebutuhan ekonominya. Kalau kebutuhan ekonomi tercukupi, maka kita berharap ke depan tingkat pendapatan petani dan kesejahteraannya juga semakin lebih baik. Itu tentunya mereka akan panen di musim-musim bulan Februari, Maret, April tahun depan yang kita penanaman saat ini. Nah, memang kita juga selain di Okmar, kita juga berupaya tanam juga di Asep, April September musim panas. Tapi tentu di daerah-daerah yang ada sumber air dan juga satu kawasan supaya
jangan kesulitan kita ke depan. Nah, memang kita kerjasama dengan PU, BWS, khususnya PU ini khususnya sumber daya air ya, bidang untuk mengetahui potensi-potensi dan titik air di mana untuk bisa kita masuk dari sisi kolaborasi. Harapan Bapak Gubernur kan kita sesama ada kolaborasi. Nah, itu barangkali yang kita ingin sampaikan. Pada dasarnya kami dari pemerintah siap untuk mendukung dan memenuhi kebutuhan petani dengan dukungan yang ada pada kami melalui dukungan pendanaan APBN, APBD 1 maupun APBD 2. Nah, itu Kak. Oke. Baik, terima kasih Bapak buat waktunya. Siap, Bapak Hormat.